Hai, selamat pagi traders. Perkenalkan, saya Dahna Marta, Technical Analyst BRI DS. Pagi ini saya akan mengulas Supplementary Update 3 Juni 2021. Supplementary adalah sajian pagi menu trading dari BRI dan Reksa Sekuritas yang berisi rangkuman terupdate dari pergerakan indeks, currency, dan juga komoditi. Terdapat pula update berita dan rekomendasi saham yang menarik secara teknikal yang dapat dijadikan referensi untuk mengambil keputusan dalam melakukan transaksi saham. Pagi ini saya akan langsung update dari Key Index Performance. ISG dan RQ45 ini ditutup menguat pada perdagangan hari Rabu kemarin dan berhasil melewati resisten psikologis Rp6.000. Penguatan ISG dipicu sentimen data ekonomi yang membaik seperti inflasi yang meningkat di bulan Mei dan data market manufacturing PMI di bulan Mei yang ekspansif. Positifnya data tersebut ini mendukung optimisme dari proyeksi pemerintah akan pertumbuhan ekonomi pada kuartal kedua. Di sisi lain, lonjakan kasus COVID-19 di dalam negeri pasca libur lebaran ini juga masih menjadi potensi mempengaruhi pergerakan market kita. Per hari kemarin, kasus COVID-19 kita sudah di angka 5.200-an. Investor asing tercatat kembali net buy pada hari Rabu kemarin, dan selama seminggu terakhir investor asing terfokus untuk buy di BBCA, Antam, dan juga Pegas. Sementara itu, bursa saham Amerika Serikat semalam bergerak menguat. Hal ini akibat vaksinasi yang sukses di sana. Selain itu, penambahan kasus COVID-19 di sana yang relatif lebih rendah, ini mendorong optimisme pelaku pasar akan berlanjutnya pemulihan ekonomi. Tren yield Treasury AS dalam sebulan terakhir ini mengalami penurunan, sehingga hal ini juga meredakan kekhawatiran pelaku pasar dan tingginya inflasi di sana. Pelaku pasar saat ini menunggu data pengangguran mingguan yang diprediksi kembali mengalami penurunan pada hari Jumat. Lalu indeks Edo menguat 1,32%, indeks VIX melemah cukup signifikan, sehingga volatilitas pasar masih cenderung terjaga. Indeks DXY menguat tipis dan hal ini berarti dolar cenderung menguat terhadap 7 mata uang utama sehingga berpotensi memberikan katalis negatif ke pergerakan mata uang utama termasuk juga rupiah. Lalu bursa saham ASEAN dan juga regional ini rata-rata bergerak variatif pada hari Rabu. Hang Seng dan Shanghai ditutup melemah, namun Nikkei dan Kospi ini sedikit menguat. Pelemahan indeks Cina dipengaruhi sentimen munculnya virus COVID-19 jenis baru yang kembali menyerang Provinsi Guangdong, yang mana provinsi tersebut adalah wilayah yang cukup padat penduduk. Sementara itu, indeks konsumen di Korea periode Mei meningkat dan inflasi di sana juga menunjukkan peningkatan, sehingga pelaku pasar di sana cenderung optimis pada pemulihan ekonomi. Lalu update currency and bond yield, USD EDR menguat tipis 0,04%, selanjutnya yield Treasury dan US 10 year ini kompak melemah. Hal ini berpotensi memberikan katalis positif pada penguatan bursa saham. G3 currency rata-rata menguat, hal ini sejalan dengan pelemahan dolar semalam. Lalu update hard and soft commodity, komoditas metal mengalami penguatan setelah sebelumnya terjadi technical koreksi. Nikel, gold, silver, dan tin ini menguat. Sementara itu komoditas agri ini juga rebound, sehingga potensi memberikan katalis positif terhadap pergerakan emiten metal pada hari ini. Batu bara terjadi koreksi, namun oil WTI dan Brent ini kembali menguat setelah sebagian besar anggota OPEC ini memutuskan akan menaikkan produksi hingga Agustus nanti. Hal ini akibat pemulihan ekonomi pada negara-negara maju dan menyambut rilisnya data pasokan oil di US yang diprediksi akan melemah. Lalu update dari tim equity research kami, di sini ada MNCN, maintain buy untuk MNCN, taking profit di 1.550. Kinerja keuangan MNCN pada kuartal 4 2020 masih tertekan, sehingga laba bersih dibukukan sebesar 1,7 triliun rupiah, atau turun 22,7% secara year-on-year. Hal ini dikarenakan turunnya pendapatan menjadi 4,8% secara year-on-year, dan di saat yang bersamaan terjadi normalisasi biaya pada semester 2 2020. Pembayaran utang sebesar 35 juta US dollar yang dijadwalkan pada kuartal 4 2020 akhirnya ditunda hingga kuartal 2 2021, sehingga diproyeksikan dapat membantu kinerja pada kuartal 1 2021. Selanjutnya update dari HM Sampurna, upgrade hold taking profit di 1.320. Kami menaikkan rekomendasi terhadap HM Sampurna dari sell ke hold dengan asumsi perkembangan positif yang terjadi di antaranya adalah melebarnya gap antara harga SKT, sigaret kretek tangan, dan SKM, sigaret kretek mesin, yang akan membawa benefit bagi HMSP sebagai produsen besar di segmen SKT. Hal ini dikarenakan banyak konsumen rokok yang beralih ke SKT demi mendapatkan harga yang lebih terjangkau. Lalu kenaikan market share sebesar 0,9% pada kategori Tier 1 di kuartal 1 2021 dampak dari kenaikan kinerja penjualan premium brand seperti A Mile dan Magnum Filter. Kelincahan dalam mengimplementasikan strategi yang berbeda-beda antar provinsi di seluruh Indonesia ini menggunakan sistem price laddering dalam rangka mempertahankan market share. Selanjutnya, update dari Gudang Garam. Gudang Garam maintain hold taking profit di 32.000. Untuk full year 2021, kami memproyeksikan pertumbuhan negatif pada volume penjualan menjadi minus 8,2% dengan rasio branded revenue atau stick growth sebesar 14,8% secara year on year.
Ditambah dengan ketidakmampuan gudang garam meneruskan kenaikan tarif cukai 2020, maka kami memproyeksikan kontraksi pada gross margin dan laba bersih full year 2021 ini menjadi masing-masing 14,6% dan juga 3,4%. Selanjutnya update banking. Di tengah pandemi ini, secara umum stabilitas industri jasa keuangan masih terjaga karena didukung dengan tingkat permodalan yang tinggi dan likuiditas yang memadai dengan tingkat risiko yang masih terjaga. Seiring dengan keyakinan vaksin COVID-19 ini berjalan sukses, perbankan optimis bahwa aktivitas ekonomi mulai membaik. Pada 2021, kredit diproyeksikan meningkat sebesar 7,13% atau 390,84 triliun rupiah. Sementara pada tahun 2022, ini diproyeksikan dapat meningkat sebesar 9,27% atau sebesar 544,37 triliun rupiah. Untuk detailnya, trader bisa download supplementary di official Telegram kami, dan linknya ada di caption di bawah ini ya. Selanjutnya, update trading ADS pada hari ini. IHSG hari ini diprediksi bergerak mix dengan kecenderungan menguat terbatas, indikator yang masih di positif menguat, indikator stokastik mulai landai, dan di area overbought. Hari ini IHSG diprediksi bergerak di area 5.850 hingga 6.205. Lalu beberapa saham yang menarik secara teknikal, di sini ada Antam. Rekomendasi trading buy untuk Antam, trading range di area 2.400 hingga 2.630. Volume transaksi meningkat, indikator yang masih di negatif melemah, potensi golden cross, indikator stokastik netral menguat, dan RSI-nya netral menguat. Lalu ada Akra rekomendasi trading buy, trading range di area 3.230 hingga 3.380. Volume transaksi meningkat di atas rata-rata, indikator yang masih di positif menguat, indikator stokastik menguat di area overbought, indikator RSI menguat di area overbought. Selanjutnya ada TINS trading buy, trading range di area 1.535 sampai 1.680. Ada Adaro, rekomendasi sell, trading range di area 1.215 hingga 1.305. Dan yang terakhir ada SMA, trading range di area 1.610 sampai 1.750, rekomendasi sell. Selanjutnya update stock pick pada hari ini. Untuk trend rate, rekomendasi yang memiliki rentang atau hold position kurang lebih 30 hari, dan jika ada tanda bintang itu berarti rekomendasi baru. Kita masih mempertahankan 5 saham yang terakhir, yaitu CTRA, Bank Mandiri, ITMG, TINS, dan juga UNTR. Sementara untuk swing trade, kita mempertahankan ERA dan juga SOCI, dan kita menambahkan Wood untuk rekomendasi buy, taking profit, target price-nya di area 910 dan stop loss di area 740. Selanjutnya rekomendasi day trade, terdapat 15 saham, 10 sahamnya rekomendasi buy dan sisanya rekomendasi sell. Di antaranya ada Atra, MDKA, Medco, Antam, hingga SMA, Aces, dan juga ITMG. Demikian ulasan supplementary pada pagi hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya traders agar informasi ini sampai ke seluruh investor pasar modal Indonesia. Terima kasih dan happy trading traders.